Halo teman-teman semua, halo juga para bunda, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel aku, Rarica. Nah, apa kabarnya nih teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dilancarkan usahanya ya, dan dilancarkan juga rezekinya. Amin ya rabbal alamin. Oke teman-teman, ikutin kegiatan aku hari ini ya. Jadi hari ini tuh aku lagi nganter Pak suami untuk pesen bahan-bahan untuk perbaiki kontrakan kami sebelum kami pindah gitu ya. Nah ini setelah pulang pesan bahan-bahannya, Pak suami langsung benerin genteng karena seperti yang kalian tahu ya di video-video sebelumnya aku udah bilang kalau tempat yang aku tempatin itu tempat yang aku tempatin maksudnya kontrakan yang mau aku tempatin itu kan pada bocor di mana-mana. Jadi Pak suami mau benerin dulu gentengnya. Jadi gentengnya itu banyak yang longgar, terus dirapetin lagi, terus yang pecah gitu kan banyak yang pecah karena kita ngirit gitu ya. Jadi ditutupin spanduk dulu untuk sementara. Nah, setelah Pak suami benerin genteng, terus lanjut dia bikin pintu pembatas. Nah, pas lagi bikin pintu itu pesanannya udah datang, yaitu cuman beli paku-paku dan 2 lembar GRC atau kasibot gitu ya. Kalau aku di sini bilangnya GRC. Nah, kalau kalian ada yang bilang kasibot atau apa ya gitu ya. Nah, ini aku angkutin dari halaman sampai ke belakang gitu ya. Jadi ini aku angkut berdua aja. Nah, mohon maaf ya kalau kameranya agak blur-blur gitu. Nah, ini 2 lembar, yang 1 lembarnya itu untuk bagian atap sebelah sini, makanya Pak suami langsung bongkar bagian spanduknya gitu ya. Ini kan asalnya pakai spanduk atau banner bekas gitu ya. Jadi mau diganti pakai GRC biar lebih awet maksudnya. Tapi ternyata pemasangan GRC itu nggak segampang yang kita lihat, nggak segampang yang aku pikirin gitu ya. Ternyata lumayan susah juga. Jadi kita tuh kebingungan buat masangin bagian atasnya ya, karena ngangkat kasibotnya ini atau GRC-nya ini benar-benar berat banget. Terus pas suami lagi nyoba, ini kan ada sisa triplek bagian atasnya itu mau coba dipaku ternyata nggak bisa, ya udah deh dicopot aja sebagian gitu ya, ditarik-tarik gitu. Terus kita tuh nyoba masangin kasibot gitu ya, berdua, ternyata salah pegang aja bisa rusak kayak gini ya, compel-compel kayak gitu pinggirnya. Jadi aku salah pegang gitu, salah apa ya, salah nahan, ternyata rusak. Dan akhirnya kita tuh kebingungan gimana cara pasangnya untuk berdua kayak gini, nggak bisa. Dan akhirnya GRC-nya atau kasibotnya rusak guys. Untuk bagian yang atas itu nggak jadi dipasang. Terus kita potong-potong deh karena kan sayang banget gitu ya, udah dibeli, harganya juga kan per lembar itu 55.000. Sayang kalau dibuang gitu ya, cuma rusak-rusak sedikit. Jadi aku potong-potong dan aku pasang di atas kamar mandi gitu ya. Karena plafon kamar mandi juga kan apa namanya, belum ada atapnya gitu ya, belum ada atapnya, belum ada dipasangin apa-apa gitu ya, cuman papan biasa. Jadi aku pasangin ke situ aja biar nggak banyak debu masuk ke kamar mandinya. Nah, yang satu ini aku pasangin di sini nih, dipasangin ini tuh rencananya kan mau dijadiin kamar. Jadi bagian sini tuh nanti bagian kepala kita pas kita tidur nanti. Nah, jadi kalau ada kayu-kayu kayak gitu, takutnya nanti pas lagi tidur kejedot deh ke kayunya. Nah, makanya kita inisiatif untuk pasang kasibot lagi di bagian sini ya, biar aman aja gitu ya. Terus kelihatannya juga kan lebih rapi kalau dipasangin kasibot kayak gini. Nah, nanti kalau ada rejeki ya tinggal dicat aja biar lebih rapi lagi gitu ya. Makanya aku pasangin kayak gini sama Pak suami biar aman gitu ya, biar rata. Terus rapih juga kan kelihatannya kalau dipasangin lagi kayak gini. Nah, ini Pak suami udah hampir selesai ya. Jadi tadi sebelum pasang kasibotnya ini tuh kita copotin dulu listriknya gitu ya. Saklarnya, terus sama apa ya? Stop kontaknya gitu ya, dicopot-copotin dulu biar rapi pemasangannya. Nah, sekarang setelah selesai pemasangan kasibot baru dipasangin lagi deh si
stop kontaknya gitu ya. Nah ini kerjaan di hari sebelumnya, jadi ini tuh video 2 hari aku satuin aja, aku percepat karena biar nggak terlalu banyak video gitu, biar nggak terlalu banyak ngedit besoknya gitu ya. Terus kalian juga biar nggak bosan gitu ya. Kerjaannya cuman itu aja, beresin kontrakan sebelum ditempatin. Hmm, Nah, jadi setelah ini aku mau lanjut ke video beresin kontrakannya ini di hari berikutnya gitu, di hari yang berbeda ya teman-teman. Nah, mudah-mudahan walaupun videonya aku percepat, semoga kalian gak bosen ya, gak pusing juga liatinnya. Enjoy ya nontonnya sampai selesai. Nah, ini di hari berikutnya kita udah selesai pasang spanduk atau banner di bagian atas, jadi dipasang lagi karena GRC-nya udah rusak ya. Terus ini bagian ruang makan mau aku makeover, mau aku beresin. Jadi sebelum aku beresin bagian kamar, aku mau rapi-rapihin dulu di bagian ruang tamu atau ruang makan. Jadi gitu ya, kalau namanya kontrakan di saat-saat kayak gini ya, ruangannya juga dibagi-bagi gitu ya. Jadi untuk ruang makan itu nyatu sama ruang tamu sekalian gitu ya. Nah, di sini aku mau mulai dari ruangan ini dulu. Jadi di bagian pintu masuk itu langsung berhadapan ke dapur. Langsung di bagian sini juga mau aku jadikan ruang makan dan ruang tamu sekaligus gitu ya, teman-teman. Nah, di sini barang-barangnya mau aku beresin dulu dan di sini aku percepat aja ya. Beresin barang-barangnya. Nah, setelah itu aku mau sapu-sapu bagian atapnya karena banyak banget sawangan sama debu-debu gitu ya. Jadi bagian atasnya aku sapu-sapu biar turun dulu, baru nanti aku sapu bagian bawahnya. Nah, setelah disapu, aku mau pindahin mejanya. Nah, kalau kalian yang udah ngikutin aku lama pasti tahu meja ini ya. Meja ini tuh bekas meja kompor aku di dapur sebelumnya ya, sebelum aku pindah ke sini. Jadi mau aku manfaatin aja buat meja makan gitu ya, teman-teman. Karena maklum ya, baru pindah itu walaupun kita nikah udah 3 tahunan gitu ya, tetap aja namanya baru pindah, kita tuh kayak ngemulai lagi dari nol, beri barang-barang itu nyicil lagi dari nol gitu ya. Nah, di sini juga aku mulai pasang ambalan ya teman-teman. Jadi aku pakai siku L kayak gini yang ukuran 15 sentian gitu. Terus aku kasih papan juga. Nah, papannya itu dari papan bekas ya yang udah hitam-hitam. Terus aku lapisin dengan wall sticker yang motif kayu kayak gitu. Jadi lebih cantik ya, lebih rapi tampilannya gitu, lebih bagus ya kelihatannya, nggak terlalu buluk banget gitu. Nah, fungsi ambalan ini nanti mau aku pakai untuk tempat gula sama teh. Jadi ini tuh tempat teh sama gula dan cemilan-cemilan pagi hari gitu ya, biar deket ke meja makan. Jadi gula untuk teh manis sama gula untuk di dapur aku bedain ya, biar nggak bolak-balik ke sana kemari untuk ngambil gula doang gitu ya. Nah, ini stok susu saset kayak gitu sama kopi aku ya, disimpan di situ juga. Terus di bagian rak sini mau aku beresin, mau aku lap-lap dan aku rapihin dulu barang-barangnya gitu, keluar-keluarin, baru aku lap-lap bersihin. Dan mau aku manfaatin sebagai tempat penyimpanan bahan makanan karena aku tuh kan nggak punya kulkas nih teman-teman. Jadi di kontrakan itu tuh nggak ada barang elektronik mewah selain HP gitu ya. Nggak ada televisi, nggak ada kulkas, apalagi ya barang-barang lain lah gitu yang mewah-mewah. Jadi ini tuh asli kontrakan sederhana aku ya teman-teman. Nah, rak itu juga rak bekas ya teman-teman, itu cuman dilapisin sama kertas kado kayak gitu dan udah agak rusak gitu, belum diperbaiki. Rencananya nanti mau aku makeover, tapi setelah aku tempatin kontrakan ini ya, karena sekarang masih sibuk beres, masih nyiapin itu ini, jadi lain kali aja ya. Dan di sini aku belum punya serokan buat sampah kayak gitu, jadi aku manfaatin kertas aja, aku sobekin gitu ya, buat bersihin sampahnya. Nah, di sini di tembok samping dapur ini kalian bisa lihat ya teman-teman. Ini tuh retak-retak bagian
bawahnya bagian temboknya gitu. Terus kalau ada air dari rumah sebelah gitu pasti rembes ke sini, makanya aku tutupin pakai wall foam kayak gini ya teman-teman. Selain tampilannya lebih bersih, lebih rapi gitu ya, terus si rembesannya juga mudah-mudahan ketutup dan gak rembes lagi air ke dalam gitu, mudah-mudahan ya. Karena ini aku masih nyoba-nyoba aja, belum tahu rembes atau enggaknya, tapi mudah-mudahan sih nggak rembes lagi. Nah, ini aku pasang cuma 3 lembar aja, bagian ujung dekat pintu nggak aku pasang karena sayang ya wall foamnya. Aku rencananya pengen dipasang di kamar juga nantinya gitu. Nah, di sini aku lanjut kegiatan yang lain. Jadi mejanya itu udah aku susun-susun. Di sini aku juga udah bikin kopi, udah sediain cemilan gitu ya. Lanjut beresin ruangan sebelah untuk kamar gitu rencananya gitu ya. Jadi aku mau beresin lagi sama Pak suami biar cepet-cepet bisa ditempatin gitu ya teman-teman. Oh ya teman-teman, sambil aku beres-beres, aku mau nyapa kalian semua nih, apa kabarnya? Dan buat kalian nih udah subscribe belum ya channel aku? Kalau yang belum, subscribe dulu aja ya. Dan jangan lupa like, comment, and share jika dirasa video aku tuh ada manfaatnya gitu ya. Nah, di sini aku lanjut lagi ke kegiatan aku ya teman-teman. Nah, di sini aku tuh punya papan atau apa ya ini namanya. Pokoknya ini tuh bekas lemari adek aku yang udah hancur dulu kena air terus dibongkar kan. Nah, ini papan pintunya itu kan ada kacanya gitu. Nah, di sini aku tuh sayang banget kalau ini tuh cuman dianggurin disimpan di gudang kayak gitu doang ya. Jadi aku minta tolong Pak suami buat potong kayak gini nih. Jadi kan bagus ya ada cerminnya. Jadi kita nggak perlu beli cermin mahal-mahal. Jadi manfaatin aja dari bekas lemari gitu ya. Aku potong nanti rencananya mau aku kasih bingkai pakai wall sticker sisaan yang aku ya, yang motif kayu itu. Nah, di sini bagian gudang aku bersihin juga sampah-sampahnya biar nggak terlalu kotor gitu ya. Terus nanti mau ditutup pintu ini kan karena ruangan yang sebelah sana cuma dijadiin gudang aja ya, nggak aku pakai karena masih bocor di sana sini bagian sana. Terus aku juga nggak ada dana untuk perbaikinya karena ini aja udah lumayan banyak ya aku perbaiki. Ya, mudah-mudahan ada rezekinya biar direnov sekalian gitu ya. Kalau ada rezeki besar gitu ya. Pengennya direnov sekalian, dibikin senyaman mungkin. Nah, lanjut Pak suami ini perbaiki selang-selang kayak gini pipa air gitu ya karena bocor ke sana kemari. Nih kalian bisa lihat temboknya itu ya. Ada bekas airnya gitu ngalir karena memang bocor pipa air ke kamar mandinya. Nah, ini Pak suami coba benerin dulu, tapi ternyata ini tuh harus diganti ya bagian kerannya. Kita mau beli dulu. Nah, sambil nunggu beli itu Pak suami mau pasang dulu kaso-kaso atau kayu penahan pintu ya, karena kemarin kan baru pasang pintunya aja. Nah, bagian pinggirnya itu belum ada penahannya, jadi si pintunya itu masih bolong bagian pinggir. Nah, ini mau dipasangin kayu bagian pinggirnya. Dan maaf ya, anak aku ikut nimbrung. Ikut gangguin. Nah, sambil nunggu Pak suami benerin pintu, aku masak untuk makan siang ya teman-teman. Jadi makan siangnya itu sederhana. Di sini tuh aku udah kehabisan bahan makanan, jadi aku beli dadakan aja, beli telur sama sosis karena di rumah ada spaghetti yang udah lama nggak di masak-masak, jadi mau aku bikin spaghetti aja. Nah, ini bahan-bahannya cuman 3 buah sosis. Nah, 3 buah sosis ini tuh 2.500 ya kalau di tempat aku. Terus telur satu sama sawi hijau gitu ya. Sawi caisin gitu kalau nggak salah ya namanya. Nah, terus di sini aku tumis bawang bombay sama bawang putihnya, lanjut aku potongin si sosisnya gitu ya teman-teman. Nah, setelah bawangnya itu harum, baru aku masukin telurnya diorak-arik kayak gitu. Nah, setelah agak kering telurnya, baru deh dimasukin sosis, terus saus sambal. Di sini aku pakai 2 saus sambal gitu ya, 2 sachet karena kan belum belanja bulanan lagi ya. Jadi sausnya udah habis, aku beli yang sasetan aja.
Nah, terus setelah bumbu-bumbu masuk, bumbu-bumbunya itu cuman pakai kaldu, garam sama gula aja ya. Kalau aku nggak tahu ini namanya apa ya, spaghetti ala apa gitu ya. Pokoknya ala aku aja deh intinya. Yang penting enak dimakan, terus bikin kenyang ya. Karena kita masih sibuk ngerjain kontrakan ini biar cepet-cepet bisa ditinggalin gitu ya. Nah, ini udah selesai ya teman-teman. Jadi mau aku sajikan di piring. Ini tuh bener-bener porsinya banyak banget karena aku kalau bikin spaghetti tuh nggak tahu takarannya ya. Pokoknya asal masukin aja. Kadang kebanyakan kayak gini kan. Ini tuh sebenarnya banyak banget, tapi kadang juga terlalu sedikit. Akhirnya kurang ya. Masih kita tuh lagi masih pengen makan tapi udah habis aja gitu ya. Nah, ini pas suami bawa sisa kerupuk ya. Ini makan spaghetti bener-bener ala kita banget ya. Nggak tahu makan spaghetti tapi pakai kerupuk udah kayak makan mie ayam aja ya. Pokoknya tergantung selera aja ya teman-teman, jangan dibully. Oke deh teman-teman, kita mau menikmatin makanannya. Terima kasih sudah menyaksikan kegiatan kita hari ini. Sampai jumpa lagi aja ya di video selanjutnya. Sampai jumpa lagi dan jangan pernah bosan-bosan ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.